Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Baiklah, saya Muhammad Nafi Walid akan mempresentasikan mengenai merek, brand, dan pembuatannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Dwi Nuraini Dahlan MPD. Pertama, pengertian merek. Merek adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Selanjutnya, tujuan merek. Yang pertama, identitas. Untuk memudahkan konsumen dalam membedakan dan mengenalinya saat melakukan pembelian ulang. Yang kedua, promosi sebagai daya tarik produk. Yang ketiga, alat untuk membangun citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, serta prestis. Yang keempat, alat pengendali pasar, baik sebagai market leader atau market follower. Selanjutnya, bentuk merek. Yang pertama, ada nama. Nama ini contohnya seperti Rinso, KFC, Windows, Toyota, dan lain-lain. Yang kedua, ada simbol. Simbol ini berupa gambar seperti sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, simbol bulatan hijau pada Sony Ericsson, dan lain-lain. Yang ketiga, ada karakter dagang. Contohnya seperti Ronald McDonald pada restoran McDonald's, si Dogmar pada Indomaret, burung dan kucing pada produk makanan Gary, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis merek. Jenis merek ada dua. Yang pertama, merek perusahaan. Merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Contohnya seperti Sopel, Capilanos, Ultra Blue, Socklin, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada merek pribadi. Merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti Jerap Ubud yang menjual laptop Cloud FRX, Hypermarket Gian yang menjual kapas merek Gian, Supermarket Hero yang menjual gula dengan merek Hero, dan lain sebagainya. Selanjutnya, persyaratan merek. Persyaratan merek yang pertama yaitu harus khas dan unik. Yang kedua, harus menggambarkan sesuatu mengenai manfaat produk dan pemakaiannya. Yang ketiga, menggambarkan kualitas produk. Dan yang keempat, harus mudah diucapkan, dikenali, dan diingat. Selanjutnya, ada strategi merek. Produsen, distributor, atau pedagang pengecer dapat melakukan strategi merek sebagai berikut boy. Yang pertama, merek individu, yaitu memberi merek berbeda pada produk baru seperti pada deterjen Sub dan Rinso dari Unilever untuk membidik segmen pasar yang seperti halnya pada Wings yang memproduksi deterjen merek Socklin
dan daya untuk segmen pasar yang beda. Yang kedua, merek keluarga, yaitu memberi merek yang sama pada beberapa produk dengan alasan mendompleng merek yang sudah ada dan dikenal masyarakat. Contohnya seperti motor Suzuki yang mengeluarkan varian motor Suzuki Smash, Suzuki Sky, Suzuki Skywave, Suzuki Spin, Suzuki Standard, Suzuki Arashi, Suzuki Shogun, Suzuki Satria, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, cara membuat nama merek usaha. Yang pertama, menentukan nama merek usaha. Yang kedua, membuat warna merek. Yang ketiga, membuat logo merek. Yang keempat, membuat maskot yang menggambarkan merek. Yang kelima, mendaftarkan nama merek secara hukum. Yang keenam, mengaplikasikan merek. Yang ketujuh, pemasaran nama merek. Selanjutnya ada brand, merupakan perusahaan dalam bentuk merek, nama, dan simbol yang dapat menambah nilai produk atau jasa. Brand equity didapat dari posisi strategis pasar merek dan consumer trust terhadap merek tersebut. Trust ini yang kemudian dapat mengurangi risiko pembelian dan mendorong terciptanya loyalitas merek, serta kesediaan untuk mempertimbangkan produk baru yang ditawarkan yang sama di kemudian atau cross-selling. Selanjutnya, cara membangun brand. Yang pertama, tentukan audiens. Yang kedua, tentukan fokus dan karakteristik brand. Yang ketiga, tentukan nama brand. Yang keempat, tentukan slogan brand. Yang kelima, tentukan penampilan atau gaya brand. Yang keenam, desain logo brand. Dan yang ketujuh, terus mengembangkan bisnismu mengenai brand yang kamu bangun. Selanjutnya pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa logo atau simbol pada merek diperlukan? Jawabannya itu karena fungsi logo bagi perusahaan adalah sebagai simbol pengingat produk bagi konsumen. Jadi, penggunaan sebuah logo pada produk atau kemasan produk akan membantu konsumen mengingat produk kita lebih mudah. Pertanyaan yang kedua, mengapa slogan dalam brand penting? Jawabannya yaitu untuk mewakili visi dan misi brand yang kita bangun. Dan slogan yang singkat dan deskriptif mampu mewakili brand yang kita bangun, mudah untuk dikenali, dan kita bisa menempatkannya sebagai headline di website bisnis dan media sosial. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan merek dan brand? Jawabannya itu, kalau merek merupakan sekedar nama yang telah didaftarkan, sedangkan brand adalah identitas yang dikenal oleh konsumen hingga masyarakat luas. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.